Bicara masalah edukasi, Karena banyak juga ya dokter yang tidak melakukan pelayanan atau membatasi jam pelayanan. Jadi mungkin untuk edukasi ke pasiennya dilakukan dengan cara yang lain, melalui media sosial. Apakah ini melanggar? Kita melakukannya dengan sangat santun, tidak melewati SOP, etika dan disiplin kita sebagai seorang dokter, itu wajar-wajar saja. Sekarang kan masyarakat lebih kritis, lihat. Nah, dengan penjelasan seperti ini, luar biasa, kita diberikan ilmu yang betul-betul kita butuhkan tanpa kita mesti pergi sekolah. Bahwa apabila kalian menjadi dokter atau menjadi direktur atau menjadi kepala dinas, ingat, pada saat ada bawahan kalian yang memiliki masalah, jangan permalukan. Kita mau lewat jalur negosiasi yang akhirnya ke mediasi, kan sebelum mediasi negosiasi, mau jalur itu atau mau jalur hukum. Kita juga sekolah, dididik juga, kita juga punya hak untuk berpendapat, kita juga punya hak untuk dihargai, Kak. Oke, kita mau tanya nih ke Dokter Muji. Sebenarnya lebih senang jadi dokter kulit atau jadi praktisi hukum? Ya tergantung, Kak. Yang banyaknya yang mana? Jadi karena kebetulan saya paginya poli kulit, Kak. Sorenya prakteknya juga praktek kulit. Nah, kalau misalnya ada masalah-masalah hukum, biasanya kebetulan saya di beberapa organisasi kesehatan, jadi bisalah kita sharing dengan senior-senior juga yang bergerak di bidang hukum, Kak. Jadi saya tetap sharing ke senior-senior, lalu kita sama-sama memecahkan masalah. Kebetulan juga saya ngajarnya juga selain kulit, ngajarnya bioetik dan humaniora, kebetulan berhubungan dengan bagaimana seorang dokter tetap memikirkan sisi hak asasi manusianya, bagaimana seorang dokter apabila melanggar, nah itu semua diatur di mata kuliah bioetik, Kak. Saya ngajar juga di hukum, jadi ya jalan dua-duanya deh, alhamdulillah. Bisa jalan beriringan, alhamdulillah, ya? Supaya saling mendukung. Betul. Siap, Kak. Kalau nih misalnya ada pasien minta paksa status rekam medik gitu, itu bagaimana? Nah, ada banyak kasus, Kak, kalau masalah itu di mana pasien sebenarnya yang bisa minta rekam medis itu adalah pasien sendiri yang pertama. Kalau suami hanya bisa melihat tapi tidak bisa langsung meminta rekam medik. Rumah sakit wajib menjaga rahasia dari pasien. Bisa kita memberikan tetapi berupa resume. Jadi hanya berupa jalan cerita, bukan memberikan rekam medik betul-betul murni kepada pasien. Karena memang sekarang dokter-dokter itu kita serba salah ya, Kak. Maksudnya pasien dan juga mungkin beberapa organisasi lain yang memang sengaja mau mencari celah. Mencari celah kesalahan kita, padahal niatnya kita itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pasien. Baik itu berupa tindakan, baik itu berupa arahan maupun edukasi, Kak. Karena sekarang kan di masa pandemi ini yang sering bertabrakan itu adalah kenapa pasien selalu komplain kepada kita? Kenapa pasien ngomel-ngomel kepada kita? Padahal yang salah adalah komunikasi sebenarnya. Jadi kurangnya komunikasi, jadi pasien ada apa-apa langsung komplain, termasuk masalah ini pasien komplain tentang pasien tuh menuduh bahwa pihak tenaga medis dapat keuntungan dari adanya diagnosa ini, diagnosa COVID ini. Padahal kan kalau ibaratnya nih tenaga medis itu kan pekerja ya. Di bawahnya rumah sakit gitu ya. Tenaga medis. Malah tentang insentif kemarin, Kak, dibicarakan dengan kencang itu, padahal insentif belum turun-turun beberapa bulan yang lalu. Iya, dan memang kedepannya saya melanjutkan tadi yang kasus-kasus ataupun kita menghindari kasus, dokter-dokter sebenarnya selain di rumah sakit ya, selain di rumah sakit bertindak sebagai seorang dokter yang memberikan pelayanan, Kak, memang harus sekarang kita gencar-gencarkan edukasi kepada pasien. Bicara masalah edukasi. Ini kan karena banyak juga ya dokter yang tidak melakukan pelayanan atau membatasi jam pelayanan. Jadi mungkin untuk edukasi ke pasiennya dilakukan dengan cara yang lain. Contohnya misalnya nih sekarang melakukan edukasi. Ini kan sekarang edukasi tentang hukum dan tenaga medis nih. Melalui media sosial. Apakah ini melanggar? Nah, sebenarnya selama kita melakukan edukasi tidak menyebut, contoh saya menyebut nama pejabat kah,
atau saya membawa sesuatu di sini yang mungkin tulisannya Ica Production kah atau apa, dan kita bisa menjelaskan Anda itu terjadi oleh karena sesuatu hal, itu saya rasa tidak melanggar, Kak. Kita melakukannya dengan sangat santun, tidak melewati SOP, etika dan disiplin kita sebagai seorang dokter, itu wajar-wajar saja. Malahan dengan contoh seperti hari ini ya, Kakak dari Jakarta, memang untuk kita sama-sama untuk mau sharing tentang, karena kalau dari jauh lebih sulit untuk nanya-nanyanya banyak, ini lebih banyak, itu semuanya malah mendukung supaya masyarakat tahu. Intinya supaya masyarakat tahu. Selama ini sering kita gontot-gontotan dengan masyarakat karena mereka tidak tahu, ataupun masyarakat contoh ada beberapa penyakit yang mungkin dia cuma tahu dari sosial media untuk tahu, oh apa ini ya, apa ini ya. Sekarang kan masyarakat lebih kritis, lihat. Nah, dengan penjelasan seperti ini luar biasa. Ini kita diberikan ilmu yang betul-betul kita butuhkan tanpa kita mesti pergi sekolah. Ini secara umum ya belajarnya, bukan untuk mendalami secara khusus, tapi setidaknya untuk penyakit-penyakit hari-hari. Contoh, nanti kakak bisa menjelaskan mungkin penyakit yang dengan mendatangkan dokter yang berkompetensi, itu tidak ada masalah, Kak. Itu tidak melanggar sama sekali. Malahan harusnya masyarakat sangat berterima kasih tentu, Kak, dan teman-teman dokter yang menjadi narasumber tentu juga bisa menyalurkan, karena saya contoh prakteknya 8 jam, sekarang sisa 6 jam contoh. 2 jamnya saya mau edukasi dong tentang bagaimana menjaga kulit supaya tetap sehat di masa pandemi. Ya, orang-orang kita sebarkan, kita bawa, oh Dokter Muji menjelaskan tentang memilih krim semasa pandemi. Nah, itu kan harusnya menjadi sesuatu hal yang positif untuk sebagai edukasi. Selama tidak melanggar etika-etika, misalnya kita berpromosi. Ya, kalau memang kita saja kan di dunia kedokteran sudah diajar etika itu pada saat kita sekolah. Pada saat kita sekolah kita tidak boleh menulis merek obat. Kita harus ada semua ada aturannya, dan saya rasa kita sudah tahu itu dan insya Allah kita laksanakan. Jadi kalau memang selama ini sih alhamdulillah tidak ada masalah tentang itu. Entah kalau ada yang mempermasalahkan ya, tapi saya rasa dengan adanya acara seperti ini sangat membantu, Kak. Mungkin nanti Kak Ica bisa mengembangkan lebih luas lagi. Amin. Dengan semua dokter-dokter spesialis sesuai dengan keadaan yang sering terjadi di masyarakat. Betul. Nah, mau objin kah, mau mata kah, mau kulit kah, mau bedah kah, yang simpel, membantu sekali, Kak, malah. Tidak melanggar etik ini. Nah, gimana kalau misalnya di dalam rumah sakit? Rumah sakit ini memiliki kebijakan yang dokter tersebut sebenarnya tidak begitu menyetujui kebijakan tersebut atau mungkin bertentangan lah dengan hati nuraninya. Siap. Apa yang harus dilakukan dokter ini? Dan bagaimana sebaiknya rumah sakit bersikap terhadap dokternya? Oke. Nah, tadi kan kita sudah bicara keluar-keluar ya, Kak. Ini kita sudah menyempit masuk ke internal rumah sakit. Jadi apabila ada kebijakan rumah sakit lalu dokter atau kebijakan tersebut bertolak belakang dengan hati nurani ataupun memang kewajiban kita sebagai seorang dokter, kan ada hak dan kewajiban dokter, Kak, dimana pada saat ada kebijakan atau perintah yang tidak sesuai dengan hak kita sebagai dokter, itu kita bisa menolak sebenarnya. Kita bisa menolak karena jangan sampai kita sama-sama bikin salah, nanti tambah salah, Kak. Nah, cuman optionnya kan kita akan ditegur oleh atasan. Kenapa kamu tidak ikut apa yang saya katakan? Pasti demikian. Kita bisa diberi sanksi mungkin karena tidak ikut serta. Namun kalau kita ikut serta berarti ikut sertanya berencana, Kak, sama-sama bikin salah. Nah, sebaiknya kalau dari rumah sakit itu, yang pertama, setelah rumah sakit itu memiliki izin dan semua dokter-dokternya harus memiliki izin, satu masalah selesai. Yang kedua, pihak rumah sakit harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk dokternya. Yang ketiga, rumah sakit mengeluarkan kebijakan-kebijakan berdasarkan kesepakatan dokter-dokter. Yang keempat, apabila ada dokter yang tidak mau ikut serta dalam kebijakan tersebut, itu harus dihormati. Kenapa? Itu hak seorang dokter untuk menolak apabila tidak sesuai dengan prinsip ataupun kebijakan, kewajiban hak dokter yang dia ketahui dari Undang-Undang Praktek Kedokteran, Kak. Namun, apabila rumah sakit ingin memberi sanksi kepada dokternya karena ceritanya membangkang atau memberontak mungkin, walaupun dokternya memiliki alasan yang tepat, sebaiknya direktur rumah sakit memanggil dokter tersebut, mungkin bisa sendiri dulu untuk bicara ceritanya, bisa teguran,
bisa ngomong secara lisan atau dengan komite medik, tetapi jangan dulu di forum ya Kak, tidak boleh di forum, karena apabila di forum lalu dokter tersebut dipermalukan, itu juga bisa kena loh 310 KUH pidana. Jadi tidak ada bisa, jadi pasalnya penghinaan juga. Kak, jadi penghinaan tidak boleh. Karena setiap orang memiliki hak asasi manusia di mana kita harus dihargai. Itu sudah diatur di undang-undang. KUHP 310 itu apabila kita memang ada masalah, kita bisa dipanggil sendiri oleh direktur, komite medik ataupun bidang yang memang sesuai dengan kesalahan, tapi biasanya sih direktur untuk menegur langsung dokternya apalagi kalau dokter spesialis atau apalagi bisa ditegur langsung kok, tapi jangan di tempat terbuka karena bisa kena. Jadi saya biasanya mengatakan kepada dokter-dokter yang baru bahwa apabila kalian menjadi dokter atau menjadi direktur atau menjadi kepala dinas, ingat pada saat ada bawahan kalian yang memiliki masalah, jangan permalukan. Dengan banyaknya kasus-kasus itu kan kita bisa belajar bahwa semuanya bisa dibicarakan baik-baik tanpa mempermalukan orang, karena selain dari segi siri atau dari segi adat yang kita tidak biasa, di undang-undang pun diatur tentang penghinaan. Mungkin begitu Kak. Jadi semuanya enak lah. Dokternya enak kerjanya, fasilitas ada, SIP menjamin, dan juga apabila ada apa-apa berikan teguran lah yang baik kepada dokter yang bekerja di rumah sakitnya. Jadi gitu, semua ada Kak. Prosedurnya ya. Ada Kak prosedurnya. Iya. Tidak lantas misalnya ada sesuatu dibicarakan di forum. Iya, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Makassar nggak boleh. Harus melalui prosedur yang berlaku, yaitu mungkin pemanggilan secara pribadi saja dulu, kecuali kalau udah ada SP1 mungkin SP2 tidak diindahkan, barulah berarti dokternya tidak kooperatif. Nah, baru boleh mungkin kita memberikan sanksi yang lebih untuk memberikan pelajaran lah ceritanya apabila dokter tidak kooperatif. Tapi kalau dokternya kooperatif, mengapa tidak kita bicarakan baik-baik dulu supaya dua-duanya nyaman. Sanksinya apa? Kalau misalnya pihak ini nggak terima, terus gimana? Sebenarnya Kak, opsinya dua. Kita mau lewat jalur negosiasi yang akhirnya ke mediasi, kan sebelum mediasi negosiasi. Nah, mau jalur itu atau mau jalur hukum? Kalau mau jalur hukum bisa aja kita somasi, boleh somasi ke rumah sakit, cuman kita kan mesti berpikir panjang. Karena mungkin satu tempat kerja, apakah kecuali memang kita sudah tidak nyaman, ya boleh sekalian aja kita jalur hukum, tidak ada masalah. Kalau memang mau jalur hukum boleh. Pengacara, konsultan hukum banyak, bisa juga nanti saya arahkan kemana jika ingin ada yang mau melanjutkan ke jalur hukum boleh. Mau jalur negosiasi mediasi apabila baru terjadi satu kali kan masih bisa dibicarakan, bisa juga dibicarakan supaya jangan terjadi lagi kedua kali, bukan cuma kepada saya, contohnya kepada dokter-dokter yang lain atau kepada perawat yang lain atau kepada staf yang lain mungkin. Tidak boleh semena-mena seperti itu. Karena dokter, tenaga medis yang lain itu kita semua satu tim. Kita juga sekolah, dididik juga, kita juga punya hak untuk berpendapat, kita juga punya hak untuk dihargai, Kak. Baik. Jadi kita ini hidup di negara hukum, semuanya udah ada aturan. Jadi sebaiknya apapun yang kita lakukan memang harus lebih berhati-hati ya di masa sekarang ini. Iya. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Muji atas waktunya. Ini kita lagi di kafenya Dokter Muji nih. Bagus banget, ada live music. Nah, nanti kalau misalnya kalian masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin kalian mau konsultasi hukum atau mau konsultasi masalah kecantikan, boleh bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.